Halo Sobat Nihao semuanya, kembali lagi di channel Nihao Indonesia. Nah, di video kali ini kita mau ngapain aja? Nah, di video hari ini masih dalam tema jalan-jalan di Taiwan nih. Betul sekali. Nah, sebenarnya tuh di Taiwan tuh ada apa aja sih, Ce? Nah, jadi di Taiwan tuh sebenarnya masih banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungi, tempat-tempat yang cantik-cantik yang berhubungan Betul. sama alam pun juga banyak loh. Iya, ini cocok banget buat kalian rekreasi gitu ya. Ini patut banget dikunjungi gitu. Betul. Langsung aja tanpa basa-basi kita langsung ke tempat yang pertama. Wush. Nah, Sobat Nihao semuanya, kita sudah sampai di Chiang Kai-shek Memorial Hall. Nah, ini lokasinya ada di MRT Chiang Kai-shek ya, jalur hijau. Sebelum kita membahas tentang Memorial Hall ya, Chiang Kai-shek sendiri itu siapa sih? Chiang Kai-shek sendiri adalah pemimpin militer dan politik Tiongkok yang bergabung dengan Partai Nasionalis Tiongkok. Dia sendiri itu menggantikan Sun Yat-sen sebagai pemimpin KMT pada tahun 1925. Nah, dia sendiri itu mengusir komunis di Tiongkok dan membuat partai politik penyatuan China. Terlepas dari fokus yang diakui pada reformasi, pemerintah Chiang berkonsentrasi pada memerangi komunisme di China serta menghadapi agresi Jepang. Nah, perang saudara ini tuh sudah pecah pada tahun 1946. Nah, Sobat Yasua pasti banyak nanya kenapa kok ada dua gedung yang sama ya? Iya, dan warnanya merah gini. Dan itu kira-kira tempat apa sih sebenarnya? Nah, itu sebenarnya tempat apa, Ce? Nah, jadi tuh waktu itu aku di sini tuh pernah nonton choir gitu loh. Nah, jadi tuh kalau lihat dari namanya itu adalah Kuocha Shijiyuan. Iya, betul. Nah, itu tuh adalah tempat dimana biasanya tuh kalau misalnya ada performance dan sejenisnya dalam skala besar, itu biasa mereka akan sewa ruangan di sini. Nah, Sobat Nihao, tempat ini dibangun itu untuk mengenang mantan presiden Republik Tiongkok, yaitu adalah Chiang Kai-shek. Nah, tempat ini pun banyak banget nih dijadiin spot-spot untuk berfoto oleh banyak banget turis-turis yang suka datang ke sini. Memorial Hall berwarna putih dengan 4 sisi, atapnya berwarna biru dan segi 8. Nah, bentuk angka 8 ini adalah angka yang secara tradisional dikaitkan dengan Tiongkok, yaitu berhubungan dengan kelimpahan dan juga keberuntungan. Nah, 2 set tangga putih, masing-masing ada 89 anak tangga. Nah, ini mewakili usia Chiang Kai-shek pada saat kematiannya. Di lantai dasar tugu peringatan ini terdapat perpustakaan dan museum yang mendokumentasikan kehidupan dan juga karir Chiang Kai-shek, dengan pameran yang merinci sejarah dan perkembangan Taiwan. Tingkat atas berisi aula utama, di mana patung besar Chiang Kai-shek berada, dan di mana upacara pergantian penjaga diadakan secara berkala. Nah, Sobat Nihao semuanya, sekarang kita sudah sampai di masjid di Taipei. Tepatnya tuh di distrik Ta'an. Nah, ini merupakan masjid terbesar juga di Taipei loh. Nah, udah gitu di sana juga luar biasa bagus ya. Nah, di sana itu juga menarik nih karena di sana itu merupakan perpaduan dari Taiwan ya, desain ala Taiwan dan Asia Tengah. Masjid di sini tuh luas banget ya, yaitu adalah 2.747 meter persegi. Jadi luas banget dan bahkan bisa menampung sampai 1.000 jamaah. Dan akhirnya saking banyaknya nih pertumbuhan muslim yang ada di Taiwan, akhirnya ditingkatin nih sampai ada 2 lantai, dan pastinya untuk yang laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, Sobat Nihao semuanya, jadi di masjid kali ini kita nggak sendirian nih, tapi aku ada ditemani dengan tamu spesial nih. Ayo masuk tamunya. Halo Sobat Nihao. Halo, perkenalkan ini yang namanya Fatin. Betul, nah Fatin ini hari ini tuh bakal membawa kita menjelajahi masjid di Taipei ya. Benar. Gitu. Nah, buat kamu nih di masjid Taipei itu yang berkesan apa sih buat kamu? Karena mungkin di Taiwan tuh muslimnya nggak sebanyak yang di Indo kan. Otomatis adanya masjid ini tuh menyatukan banyak muslim yang ada di Taiwan gitu loh. Berarti Gak kamu- hanya dari orang muslim Indonesia aja, tapi dari berbagai negara. Berbagai negara ya. Benar. Berarti tandanya kamu tuh sering banget kesini nggak sih buat sholat ya? Ya kalau misalnya ada acara aku juga sholat. Oh, begitu ya. Ayo, nah, kalau gitu tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Halo Sobat Nihao, aku bakal ngajak kalian buat berkunjung ke masjid yang ada di Taipei, Taiwan. Yuk, buat yang penasaran dalamnya seperti apa, yuk ikutin aku. Ini ruangannya di dalam ini buat sholat laki-laki ya. Untuk yang perempuan kita di lantai 2. Jadi yang lantai 1 khusus untuk jamaah laki-laki aja.
Nah, ini tempatnya buat ngaji, Al-Qur'annya juga kalian bisa ambil di sini dan juga ada berbagai buku tentang Islam lainnya. Nah, yang di bagian depan sana ada tempat khutbah. Jadi untuk setiap hari Jumat terdapat sholat Jumat di jam 12 siang. Nah, khutbahnya ada di sini. Buat sobat Nihao yang muslim dan mau berkuliah ataupun bekerja di Taiwan, nggak perlu khawatir ya, karena kalian bisa mengunjungi Taipei Grand Mosque kapan aja, oke? Sobat Nihao, sekarang aku mau bawa kalian ke lantai 2 tempat buat jamaah putri. Yuk, ikutin aku. Di lantai 2 juga ada rak Al-Qur'annya. Jadi kalau misalnya kalian habis sholat mau baca Al-Qur'an juga boleh ya, bebas, bisa dipinjam. Ini juga ada bahasa Indonesianya dan juga translate bahasa Mandarin kayak gitu. Nah, di bagian sini itu tempat untuk cuci tangan. Lalu di sini ada rak untuk naruh sepatu dan sandal-sandal kalian sebelum wudhu. Nah, untuk tempat wudhunya ada di bagian sini ya Sobat Nihao. Jadi kita kebiasaan buat duduk dan ngalirin air dari keran kayak gini. Nah, untuk tempat yang ketiga ini spesial banget nih, karena lokasinya tuh di tengahnya Taiwan ya, Ce. Iya, yaitu ada di Nantou, dan ini tuh alamnya bagus banget, yaitu namanya adalah Sun Moon Lake, atau nama Mandarinnya adalah Ruyuan. Di sini tuh cantik banget karena ini menjadi salah satu danau terbesar yang ada di Taiwan. Betul sekali. Udah gitu ini emang bener-bener katanya ini suku apa? Suku asli Taiwan. Iya, suku asli tinggal Taiwan. di sini, yaitu adalah suku Tao. Nah, danau ini cukup menarik, Ce. Kenapa tuh, Son? Kenapa? Maksudnya kayak kenapa namanya Sun Moon Lake, Ce, tahu nggak? Kalau dari namanya sih Re sama Ye. Re itu matahari, Ye itu bulan. Nah, dari bentuknya aja nih ya, katanya tuh kalau misalnya dari sisi timur kamu lihat itu bentuknya tuh seperti matahari katanya. Oh, terus kalau di oke. sisi barat itu mirip banget sama bulan. Makanya dinamakan Sun Moon Lake gitu. Iya. Dan banyak banget ya aktivitas yang bisa dilakukan selama ada di Sun Moon Lake. Betul ya. sekali. Nah, salah satunya itu yang pertama adalah sepedaan. Ini yang paling terkenal untuk dilakukan di Sun Moon Lake. Ya, ini sepedaan kayak bisa kelilingin satu danau gitu kan, Ce? Iya, dan danau itu again ya besar, jadi tuh kita untuk kelilingin pun emang butuh waktu lumayan lama, mungkin sekitar 1 jam. 3. Nah, selain itu ada juga night market, mungkin lebih ke Old Street ya. Iya. Namanya itu adalah Itatao. Nah, itu adalah sebuah shopping district yang cukup terkenal ada di Sun Moon Lake. Jadi saat lagi pergi ke sana wajib banget tuh datang dan kunjungi Itatao. Selanjutnya kamu di Sun Moon Lake itu bisa ke yang namanya Xiangshan Visitor Center. Nah, itu tuh bentuknya tuh seperti museum gitu ya. Katanya tuh dirancang oleh satu arsitek bernama Dan Norihiko. Nah, itu temanya tuh kayak dia tuh mau menggabungkan integrasi antara alam sama manusia gitu. Jadi emang tempat lokasi tuh di tengah-tengah alam ya gitu. Terus baik banget orang yang kesini, terutama turis itu karena emang bentuk museumnya tuh yang unik gitu. Unik ya, simple tapi juga indah dan elegan. Betul, jadi banyak banget orang yang suka foto-foto cantik di sana. Nah, tempat selanjutnya ada juga Chien Pagoda, dan ini tuh bisa kamu kunjungi sambil sepedanya kalau mau ya. Iya, bisa juga sih. Adalah pagoda segi 8, dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Tiongkok di atas Gunung Sabalan. Ketinggiannya yaitu adalah 954 meter. Wah, tinggi banget ya. Dan ketinggian pagodanya adalah 46 meter. Wah. Nah, ini terdiri dari ada 12 lantai secara total nih. Dan 3 lantai di bawah itu dicat putih dan 9 lantai atas dicat merah keemasan. Wah, jadi indah banget ya pasti. Berarti emang elegan banget sih ya. Bisa dilihat di footage-nya juga ya. Betul. Nah, tempat terakhir nih yang patut banget kamu kunjungi pas kamu lagi ke Sun Moon Lake itu adalah namanya Shuanglong Qiao. Shuanglong Qiao itu kalau dinamakan Inggrisnya adalah Twin Dragon Bridge ya. Jadi ini tuh emang bentuknya tuh keren banget karena jembatannya tuh panjang banget. Udah gitu colorful banget ya, penuh dengan rainbow gitu ya. Udah gitu ini termasuk jembatan terpanjang di Taiwan. Wow. Nah, Ce, tempat selanjutnya ada apa nih, Ce? Nah, tempat selanjutnya ada Formosan Aboriginal Culture Village. Iya, jadi tuh ini ada tempat wahana rekreasi gitu ya, kayak Dufan lah. Wahana bermain, ya betul. Iya, terus itu tuh termasuk wahana yang tua juga nih, karena emang didirikan sejak 1986 nih, Ce. Wow. Nah, ini taman itu khas banget sama tema budaya aborigin Formosa. Ini kan Formosa emang khasnya Taiwan ya. Iya, betul. Nah, taman ini memiliki wahana terjun bebas tertinggi di Taiwan serta taman dan menara lonceng Eropa terbesar di Taiwan. Wow, dan untuk kesini kita juga bisa menggunakan gondola ya kalau dari Sun Moon Lake. Jadi kalau ngomong ke sana tuh nggak cukup setengah hari lah. Betul. Harus seharian. Itu harus seharian ya. Iya, main gitu.
gitu. Nah yang terakhir nih Sobat Nihao, kita mau ke tempat lokasi yang indah banget sih. Ini nggak kalah menariknya sama yang tadi kita bahas Sebelum-sebelumnya ya. yaitu adalah Kenting. Nah, Kenting itu emang lokasinya tuh di bawahnya Taiwan banget sih. Itu udah paling selatan Taiwan ya. Betul. Nah, dia tuh terkenal banget sama pemandangan seperti pantainya. Dan menariknya lagi tuh di sini tuh paling terkenal adalah pantainya sama kebun nasionalnya, Wow. gitu. Dan dengar-dengar ini merupakan pantai yang paling, nggak paling ya, tapi ini terkenal sekali loh di Taiwan. Betul sekali. Dan turis-turis tuh banyak banget yang pergi ke tempat ini karena tuh pantainya memang sangat indah. Nah, salah satu pantai yang indah itu namanya Nanwan. Nah, Nanwan itu emang lokasinya juga di Kenting ya, distrik sana ya. Dan emang itu tuh pantainya bersih banget, udah itu biru banget gitu ya. Itu iya. bener-bener pantai yang menurut aku tuh kayak kesana tuh nggak rugi karena emang bener-bener alamnya tuh luar biasa. Seindah gitu itu ya. seindah itu. Udah gitu kamu bisa menikmati flora dan faunanya di sana serta Ya. pemandangan yang menakjubkan juga gitu, Cek. Jadi paket komplit ya kalau ke Genting ini ya. Iya, jadi kalau Kenting itu nggak bisa setengah-setengah gitu. Langsung kalau bisa semua arena, semua tempat kamu datangi. Kalau nggak rugi sih gitu. Nah, untuk Sobat Nihao yang mau tahu lebih banyak lagi rekomendasi-rekomendasi tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi di Taiwan, Yes. bisa langsung kunjungi. Taiwan Tourism Bureau ID. Ini untuk Instagram ya. Iya, betul. Jadi bisa langsung cek ke sana dan temukan lebih banyak lagi tempat-tempat menarik yang ada di Taiwan. Betul sekali. Nah, untuk video kali ini kita sampai sini dulu ya. Nah, kita salam pamit dulu. Aku Jason. Dan aku Marina. Sampai jumpa di next video di channel Nihao Indonesia. Bye-bye.